pertemuan P2K2. Pas bulan lalu pernah kita pertemuan mengenai stunting. Nah, sekarang Yuli membahas sesi 12 masih modul stunting dengan langkah 3 dan 4. Langkah 3 yaitu mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Boleh, Bu, tolong bantu Yuli. Siapa pernah dengar atau pernah mengalami atau keluarga tetangga pernah mengalami malaria? Apa malaria itu, Bu? Boleh. Bantu Yuli, satu orang di antara ibu yang bisa bantu Yuli menjelaskan apa itu malaria. Ibu, silakan Bu. Di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang apa. Kita belajar bersama-sama apa itu malaria. Pakai bahasa yang kamu pengetahuan yang kita ketahui aja. Bahasa Palembang boleh. Tidak usah harus pakai bukunya, Apa? Malaria adalah demam tapi meriang panas dingin. Oh, benar. Terima kasih Bu. Ibu siapa namanya Bu? Rosi. Oke. Terima kasih Bu Rosi atas jawabannya. Boleh Bu, kita kasih tepuk salut untuk Ibu Rosi. Satu, dua, tiga. Tepuk salut. Salut. Oke Bu. Malaria adalah Maju dikit Bu, biar masuk. Malaria tadi sudah ya, malaria. Kecacingan coba, apa itu kecacingan? Kecacingan. Penyakit cacing, begitu tenang. Aku bahasa Palembang, jadi siapa yang tahu dengan kecacingan? Bahasa tidak usah nak benernya, pakai bukunya. Nanti kalau masalah buku nanti kita baca sama-sama. Oke, apa Bu? Boleh Bu, boleh bantu Yuli. Siapa Bu namanya Bu? Kecacingan, matanya gatal. Oke, terima kasih Bu atas jawaban benar. Matanya gatal-gatal. Yang kedua Bu, bahaya tidakkah penyakit? Silakan dulu, bahaya tidakkah penyakit malaria dan kecacingan itu? Coba, siapa yang bisa bantu Yuli? Bahaya. Terima kasih Bu. Oke. Jadi tadi, oke benar. Oke, terima kasih Bu. Jadi penyakit kecacingan dan malaria itu sangat berbahaya. Kecacingan itu kita bahasa ini. Kecacingan itu infeksi disebabkan oleh cacing parasit yang masuk ke dalam tubuh anak-anak ya. Makanya kalau misalnya kecacingan itu dia tuh parasit yang masuk berkembang nanti bahasa itu cacing. Ini cacing kamu permian kan? Kalau malaria itu yaitu infeksi disebabkan oleh nyamuk. Nyamuknya pakai bahasa luar. Jadi Aedes aegypti apa itu? Bahasa aku baca tuh ya nyamuknya. Kenapa apal kalau bahasa luar? Bahasa Palembang tuh lah yang apal. Ya. Malaria disebabkan oleh penyakit oleh nyamuk malaria lah ya. Coba Bu sebutkan bahaya kecacingan. Bahaya kecacingan akibat dari penyakit cacing itu timbul yang bisa kita lihat dari anak kita yang menderita kecacingan akibat infeksi cacing bakteri tadi masuk ke dalam perutnya. Oke Bu, terima kasih benar. Siapa namanya Bu? Asmawati. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya benar Bu. Jadi penyebab kecacingan itu apa bahayanya itu bisa dari perut nyeri, jadi bro, bisa matanya buta dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kematian. Jangan main-main Bu. Seperti itu berarti kita harus jaga kebersihan di diri kita dan lingkungan. Dan malaria tadi Bu, bahaya tidak malaria tadi? Bahaya benar. Penyakit malaria yang disebut oleh nyamuk tadi berbahaya. Di akibatnya tuh ada titik-titik merah. Panas, bisa kejang-kejang Bu. Anak yang menderita penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk tadi, kejang-kejang dia bisa kepanasan. Nah, ya. Makanya itu antisipasinya. Cak mana nggak cara? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya benar. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Cegah dulu kecacingan sebelum kita mengobati. Kalau kita sudah mengobati, berarti anak kita sudah cacingan dulu, baru kita obati. Nah sekarang triknya mungkin aku rasa ibu di sini lebih
lebih paham lagi kalau masalah ilmu pengetahuan mendidik anak. Kalau Yuli ini anak maklum bu, masih muda, masih minim pengetahuannya. Tapi kalau untuk masalah anak banyak anak Yuli yang paling banyak. Jadi kok dalam 1 tahun, bener lah? Iya kan pak? Yuk ketawa bapak. Iya, jadi bagaimana cara mencegah kecacingan? Cara mencegah kecacingan. Obat cacing itu berarti dia setelah kena cacing. Nah, berarti mencegah sebelum terkena cacing. Dan gigit-gigit. Benar bu. Dua jawaban aja. 1 orang saja yang bisa bantu Yuli untuk menjelaskan. Coba bu. Bagaimana mencegah kecacingan? Oh, terima kasih Bu. Oke. Bu Asma menjaga kebersihan diri dan lingkungan anak-anaknya. Satu lagi Bu, kalau anak kita main tanah itu apa? Anak kita bersihkan apa? Benar Bu Asma memotong kuku anak rutin. Misalnya agak panjang sebelum panjang, aku 4 hari sekali. Anak kecil itu umur setahun cepet nih yang dia panjang. Kuku aku belum panjang, lah kuku dia panjang Bu. Bener. Jadi memotong kuku anak rutin supaya kalau dia main ke tanah tidak masuk cacing itu. Dia lupa cuci tangan, dia makan, nah masuk. Masuk Palembang aku bilang. Karena cuci tangan baik langsung makan. Kalau keluar rumah harus pakai sendal. Satu lagi Bu, boleh Bu bantu Yuli Bu? Siapa yang bisa? Ya, kita sama-sama belajar. Aku yakin Ibu paling top di sini. Oke? Satu lagi, mencegah kecacingan. Mencegah dulu sebelum mengobati. Lebih baik mencegah dong daripada mengobati. Oke Bu? Apa Bu? Pencegahan kecacingan. Kalau keluar rumah tadi pakai sendal, tadi memotong kuku, menjaga kebersihan diri dan lingkungan dari rumah itu dulu, baru lingkungan kita bersihkan. Jadi kalau misalnya kita keluar, kita harus jaga lingkungan kita. Kalau buang sampah ini, Bu, buang sampah, jangan sampai kita buat lingkungan kita nyamuk. Benar Bu. Oke, kita malah aja ya, nyamuk. Udah itu, kalau setelah BAB kita cuci tangan. Anak kita setelah buang air besar, buang air kecil, kalau kita ibu mengganti pampers, kita harus cuci tangan pakai sabun. CTPS kalau bahasa kerennya. Kalau kader-kader posyandu, ingat CTPS, ya kan Bu? Ya Pak RT pada paham CTPS kan ibu kan kader posyandu ya Bu? PKK Bu ya? Dari CTPS ya, Bu ya? Yang lain lagi. Waktu kawin. Iya. Iya, Bu cucu gitu ya. Kita mesti belajar. Iya, benar. Tadi itu pencegahan tadi Bu ya. Sekarang pencegahan supaya tidak terkena malaria. Malaria tuh nyamuk itu nyamuk dalam bahasa Inggris kena Anopheles apa itu, ya kan? Supaya tidak terkena malaria, pencegahannya kita harus ada 1 orang yang bisa bantu Yuli jelasin nanti. Bantu Yuli Bu. Oke, terima kasih Bu Asma. Terima kasih Bu, benar sekali. Terima kasih Bu. Pencegahan supaya anak kita atau tetangga di sekitar kita tidak terkena penyakit malaria yang disebut nyamuk Anopheles, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di benar masing-masing. Memakai antiseptik, kelambu yang ada antiseptik itu pakai kelambu yang itu kan kalau hujan-hujan kaget kan pastilah kita ada nyamuk. Memakai kelambu yang ada antisektitsidanya. Dan 2, apa tuh? Menguras bak mandi, dikuras, bersih biar bintik nyamuknya udah hati yang tinggal ya Bu. Dari sudah Yuli jelas ke tadi. Dari benar sih ada nonton film tapi film
kebersihan lingkungan. Ini kita bagi ke pecat deh, ada kalau ini pecat kecacingan, malaria juga di sini be, malaria. Tadi sudah disinggung masalah kecacingan penyebabnya sudah, segalanya sudah galau ya bu. Nah sekarang cacing itu ada berapa jenis lah cacing yang kita tahu? Cacing. Boleh bu? Ibu yang pakai kacamata tadi saya dengar. Enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini. Siapa tadi? Oke, terima kasih bu. Cacing kita kasih gerak. Benar bu. Tepuk salut untuk ibu ini. Kuat ya. Tepuk salut. Salut semangat bu. Semangat bu terus sore. Anak tidur. Ibu. Jadi baca ya. Jenis cacing. Cacing gelang. Cacing sama cacing tambang tadi kita kan. Cacing tambang, cacing cambuk. Cacing gelang itu dia bertelur banyak kan bu. 1.000 sampai 100.000 sampai 200.000 per hari. Makanya kita berpikir genangan tadi biar tidak ketelokan. Kalau dia ketelok dan sudah kalau dia sehari metas nyebar kemana-mana dia. Ya gak pakai betul lah. Dari rumah dewek baru diselilingnya. Ya, kalau misalnya kita tidak bersih di rumah, lingkungan kita tidak bersih, masuk di rumah kita dia. Makanya kita pakai obat nyamuk tadi, pakai kelambu tadi, kan? Cacing cambuk. Cacing cambuk bahasa Latin misalnya Trichus tricula. Bahasa lu keren ya, bahasa cacing cambuk banget. Bisa dia panjangnya 4 meter, 4 cm, 4 meter panjangnya bu ya. 4 cm sampai 5 cm. Dia bertelurnya 3.000 sampai 10.000. Banyak telur, sekali telur lu, enak kita kecil, tambah habis banyak bu. Cacing tambang. Cacing tambang panjangnya ini paling kecil 1 cm, 0,8 cm. Dia bertelurnya 5.000 sampai 10.000 per hari. Per butir juga ya sekali telur itu. Bu, setelah sudah membahas penyakit, membahas malaria, ada tidak di sini pengalaman? Dah harus nak penyakit malaria apa demam baik. Pernah enggak? Siapa yang bisa bantu Yuli jelaskan pengalaman pernah enggak anaknya mengalami demam? Bukan kalau demam bukan malaria bukan panas baik. Step juga ya oke. Bu, kalau bu ngomong step, aku pernah step dia kuat. Aku masih di bed, sih kok anak aku panas kejang. Jadi ada enggak pengalamannya? Aku yang di gunung tuh apa lah? Yang pertama pengalaman ceritakan pengalaman ibu siapa bu namanya bu? Ibu Evi. Terima kasih banyak bu. Cerita ke anaknya pernah mengalami demam ya, demam kejang. Pernah makanya aku berobat yang mana tindakan pertamanya? Boleh bu? Boleh agak saya agak tidak kedengeran pas direkam bu. Ini tolong pusat bu, ini lemah bu. Malu ya sih masuk. Oke, mana bu? Karena saya kan pernah sakit Kejang, demam panas tinggi dari dalam. Terus katanya kata dokter itu sampai anakku kan meninggal katanya. Iya, tapi Allah itu masih sayang sama saya gitu. Tapi saya ke rumah sakit lari gitu. Sebelum ke masjid Bari itu, mohon maaf, ibu menggunakan apa bu? Pakai BPJS yang bayar. Yang bayar. Iya. Oke, bayar ini ya. Iya. Oke, ke puskesmas dirujuk ke rumah sakit Bari.